Lemski untuk asuhan keperawatan pada bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir di konteksnya maternitas itu adalah bayi usia neonatus itu 0 sampai 28 hari yang sehat ya. Jadi sehat di sini dia tidak PLR, kemudian tidak prematur ya. Yang bayi dirawat gabung sama ibunya. Kalau bayi sakit mungkin masuknya kan di anak. Kemudian pada pemeriksaan fisik nanti kita akan belajar pertama agar pemeriksaan fisik sekalian antropometri sama refleks ya. Nah, kita mulai dari pemeriksaan agar dulu ya. Pemeriksaan agar itu dinilai pada menit keberapa? 1 sampai dan 5. Bukan 1 sampai 10, tapi bisa diulangi lagi di menit ke-10 ya, bukan sampai di menit pertama, ke-5 dan bisa diulang di ke-10. Nah, untuk pemeriksaan Apgar sendiri apa saja yang dilihat? Ada 5 kan? Apgar itu kan singkatan ya. Appearance atau warna kulit. Warna kulit. Nah, warna kulit Apgar itu ada angka 0, 1 dan 2. Warna kulit yang seperti apa yang nilainya 2? Pink. Kemerahan ya, kemerahan. Kalau angka 1 ekstremitasnya biru. Ekstremitasnya kebiruan, tangan dan kaki, tapi badannya dia merah. Kemudian kalau kebiruan semua nilainya 0. Kemudian yang kedua apa? Detak jantung. Detak jantung di sini kita bisa menggunakan stetoskop untuk auskultasi ya. Ada stetoskop neonatus ya. Ini beda dengan stetoskop yang dewasa. Ini lebih kecil ya, tetap sama, cuma bentuknya yang berbeda. Kemudian dikatakan skornya 2 kalau lebih dari 100. Jadi CC-nya berapa? Lebih dari 100 sampai 160 ya. Kemudian kalau nilainya 1 kurang dari 100 ya, nilainya 0 tidak ada. Nah, itu untuk denyut jantungnya. Kemudian yang ketiga apa? Refleks. Apa yang dilihat? Nah, jadi pada saat itu nanti kita lihat menangis nanti dikaitkan dengan pernafasannya, kemudian sama gerakan ekstremitasnya ya. Kalau bayinya menangis, nilainya menangis kuat 2. Nah, menangis kuat itu respirasinya bagus, tapi kalau misalnya menangisnya lemah, ya berarti ada gangguan juga di pernafasannya. Kemudian bayi kalau menangis kuat itu kan biasanya gerakan tangan kakinya juga ya. Nah, itu juga nilainya 2 untuk ototnya. Kemudian kalau bayinya misalnya nangisnya lemah, kemudian ototnya harus digerakkan dulu ya, tidak kenceng gerakannya. Nah, itu nilainya nanti cukup 1 gitu ya. Kemudian sudah 5 ya itu ya. Nah, itu untuk Apgar. Nah, lalu kita ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik di sini kita mulai dari head to toe ya. Teman-teman sudah belajar pemfis dewasa ya? Sudah ya. Ini kita ke pemfis neonatus. Nanti di anak setahu saya juga dapat ya pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, saya tidak terlalu mendalam ya untuk pemeriksaan fisik pada bayi. Kemudian nanti langsung dengan pemeriksaan refleks primitif ya. Kita mulai dulu di sini dari kalau saat pemeriksaan fisik kita tetap cuci tangan menggunakan handscoon ya. Handscoonnya di sini handscoon bersih, tidak harus handscoon steril. Nah, untuk pemeriksaan fisik kita mulai dari kepala dulu ya. Teknik apa yang digunakan kalau pemeriksaan fisik? Tekniknya IPPA ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Tetap dari kepala kita inspeksi dulu. Dari kepala apa yang bisa kita lihat di sini kalau pada bayi? Bentuknya dulu simetris apa tidak ya. Kemudian ada apa lagi? Kalau ada yang miring-miring, ada benjolan, namanya apa? Cefalhematom ya, ada cefalhematom apa tidak. Kemudian dari kepala kita lihat rambutnya juga ya, bagaimana ketebalannya. Setelah kepala cukup kita lakukan palpasi ya.
kita palpasi kepalanya. Nah, pertama yang kita palpasi adalah ada bayinya ada anencefali apa tidak. Apa itu? Anencefali. Tidak ada tulang tengkoraknya, tidak mempunyai kranium ya. Bisa bayi dengan mungkin saat hamil ibunya terinfeksi virus rubella atau mungkin sitomegalo ya, itu kelompoknya TORCH itu ya, toxo, sitomegalo, rubella. Nah, kemudian ada tidak hidrocephalus ya. Nah, tadi harusnya diinspeksi ya. Kemudian dilihat di sini ada sutura ya, ubun-ubun ya. Nah, pada ubun-ubun bagian anterior ini pada bayi dia belum menutup. Dia akan menutup sempurna pada saat usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, ubun-ubun di sini bisa kita melihat status hidrasi pada bayi. Kalau misalnya ubun-ubunnya cembung aman, tapi kalau ubun-ubunnya cekung ya tandanya bayi mengalami dehidrasi ya. Nah, di kepala kita bisa melakukan pengukuran antropometri juga, yaitu pengukuran lingkar kepala ya. Normalnya lingkar kepala berapa? 33 sampai 35 ya. Nah, cara pengukurannya yaitu di atas alis, di atasnya telinga ya. Nah, perhatikan juga ya inci sentinya. Kadang teman-teman itu kalau mengukur yang dilihat, kalau yang inci kan lebih panjang ya. Kita ukur lingkar kepalanya. Ya. Di sini 37 ya namanya buatan manusia ya. Nah, kalau normalnya 33 sampai 35. Kemudian setelah dari kepala kita turun kemana? Kalau head itu mata ya. Dari mata kita lihat dulu matanya simetris apa tidak, ada bentuk abnormal apa tidak. Misalnya ada penyakit bawaan, contoh Down syndrome, khas ya bentuk matanya ya, bentuk mongol ya. Kemudian ada pembesaran pada konjungtivanya apa tidak. Kemudian ada ini kemerahan apa tidak ya. Setelah di mata ini selain kita inspeksi, kita juga bisa mendapatkan satu pemeriksaan refleks primitif ya, yaitu refleks apa kalau di mata? Ya, refleks berkedip ya. Jadi bayi itu dia memang belum jelas melihat, tapi dia bisa membedakan terang sama gelap ya. Kita bisa cek bagaimana refleksnya terhadap cahaya, harusnya dia berkedip. Nah, kalau misalnya tidak berkedip, bagaimana kita ulangi? Diulangi masih tetap tidak berkedip, berarti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Itu mata. Kemudian dari mata kita akan turun ke telinga dulu ya. Di telinga kita lihat kanan kirinya simetris apa tidak. Kemudian kita lihat kepatenannya, apakah ada benda asing atau mungkin ada cairan yang keluar. Kalau misalkan ada, kita lihat cairannya berupa bening, putih atau mungkin darah. Itu yang telinga. Dari telinga kita ke hidung ya. Di hidung ini kita lihat dari kembang kempisnya dulu, ada pernafasan cuping hidung apa tidak, kemudian paten apa tidak lubang hidungnya ya, ada sekret yang keluar apa tidak. Setelah dari hidung kita ke mulut ya. Mulut ini kita lihat inspeksi, ada pertama dari bentuknya dulu, warnanya dulu ya, merah atau ada sianosis. Nah, saat bayi nangis sianosis apa tidak? Bisa jadi kalau misalnya saat bayi menangis sianosis mungkin ada bawaan ya, misalnya kayak penyakit jantung bawaan. Itu juga kan khasnya itu kalau pada bayi ketika dia menangis bibirnya sianosis ya, sianosis tubilo. Nah, kemudian ada bibir sumbing apa tidak, labioskisis ya. Kalau misalnya ada, apakah dia hanya bibirnya atau dengan palatum? Palatum itu langit-langitnya sampai ke dalam ikut terbuka juga. Tahu bibir sumbing ya, pernah lihat ya? Kemudian dilihat juga gusingnya ada keputihan apa tidak ya. Nah,
saat kita memeriksa mulut bayi, kita bisa mendapatkan dua refleks di sini. Ya, yang pertama adalah rutin. Ya. Rutin di sini kita pegang pipinya. Kalau pada bayi yang aterem, ketika dipegang seperti ini, dia akan menoleh ke sisi yang kita pegang. Ya, kalau pada bayi prematur tidak ada. Menunjukkan apa sih refleks rutin itu? Bagaimana bayi mencari puting susunya. Ya, jadi ketika dipegang gini dia langsung noleh cari puting susu. Ya, kalau bayi aterem, bayi prematur nggak ada. Ya, diem aja dia. Ada kursi nggak ya? Kursinya berapa? Pas 10 apa enggak? Kalau misalnya capek mau nggak apa-apa. Bukan buat saya, buat kalian. Nggak ada. Terus setelah rutin ya, kita akan melihat refleks sakinya. Ya, bisa menggunakan mata lidah atau menggunakan dot ya. Kita pegang, kita senggol di bibirnya ya. Kalau bayi dipegang bibirnya di sini dia langsung buka mulut ya, mau mencari puting susu. Dia persiapan buat neneknya. Berarti kalau bayi di rutinnya ada, kemudian sakingnya di sini kan dia langsung buka mulut mau nenek, berarti sakingnya bagus ya, refleks mujizatnya. Nah, kalau misalnya dia prematur tidak ada ya. Jadi kenapa kita lihat? Karena dua refleks ini untuk melihat nanti kesiapannya dia, apakah dia sudah mampu menghisap kemudian menelan dari susu ya, ASI atau mungkin PASI ya. Kalau misalnya rutinnya tidak ada, sakingnya tidak ada, gimana cara memberikan susu ASI-nya? Dengan disonde ya, disonde itu disendok. Ada yang diberikan menggunakan pipet, tahu pipet ya? Ya, kalau misalnya dia tidak mampu mencari tapi menelannya bagus, itu masih bisa ditelan. Tapi kalau dia dari sakingnya tidak ada, rutinnya nggak ada, menelannya nggak bisa, diberi pakai pipet, pakai sonde, tetap nggak bisa masuk. Pakai apa penggantinya? Supaya kita memastikan bahwa ini nutrisi yang kita berikan bisa diterima, bisa masuk ke perutnya. Menggunakan apa? NGT. OGT. OGT ya, OGT ya. OGT ya, orogastrictus. Jadi dia masuknya melalui mulut ya. Oke. Itu berarti sudah dapat 3 refleks ya tadi. Nah, dari mulut kita turun ke mana? Leher. Ya, di leher ini kita lihat kesimetrisannya. Lehernya ada selaput apa tidak ya, karena ada salah satu kelainan bawaan itu yang sindrom Turner yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar di patofis ya. Jadi lehernya itu dia ada selaputnya ya, khasnya yang cewek kelebihan kromosom itu. Nah, lalu di palpasi ada pembesaran kelenjar vena jugularis apa tidak ya, ada pembesaran kelenjar getah bening apa tidak. Oke, dari leher kita turun ya ke ketiak, dada dan sebagainya. Kita bisa buka pakaian bayi. Nah, tadi saya lupa ya, untuk persiapan lingkungannya, kalau kita mau pemeriksaan fisik pada bayi, pastikan bayinya tidak hipotermi. Berapa hipotermi itu? Suhunya berapa? Kurang dari 36,5 ya. Kemudian kalau misalnya di ruangan, sekarang kan di klinik, rumah sakit itu tidak ada ruang bayi yang tidak menggunakan AC ya. Dipastikan AC-nya tidak nyala ataupun di suhunya itu biasanya suhu ruangan ya 27,8. Kemudian kalau ada AC dimatikan ya. Kita buka bajunya ya, kita pertama ketiga kita ukur suhu tubuhnya dulu. Menggunakan bisa menggunakan maksimal ya. Kita ukur. Oke, teman-temannya berdiri, kamu duduk sendiri. Tidak setia kawan itu namanya. Ya, dari normal suhu berapa? 36,5 sampai 37,5 ya. Nah, setelah suhu kita dada dulu ya, di torak. Di torak itu ada torak, ada paru, ada jantung ya. Di torak kita pertama melihat kembang kepisnya dulu. Nah, kalau pada bayi
toraks sama abdomen dia masih menyatu ya. Nah, kita lihat kembang kepisnya ada penggunaan otot bantu nafas apa enggak? Kalau pada dada yang penggunaan otot bantu nafas apa? Kalau hidung kan pernafasan cuping hidung. Kalau pada dada, kalau sesak sampai iganya kelihatan itu loh, itu apa namanya? Retraksi interkoste ya, dilihat. Kemudian kembang kempisnya dada dengan perut saat inspirasi ekspirasi bagaimana, barengan apa tidak ya. Lalu kita bisa auskultasi ya pada toraks itu pertama DJJ-nya ya, DJJ-nya kita auskultasi dalam waktu 1 menit. Setelah itu kita bisa mendengarkan bunyi nafasnya, apakah nafasnya bersih, ada wheezing, ada ronki apa tidak. Oke, tidak ada suara nafas tambahan ya, suara nafas bersih, DJJ-nya normal 140 kali per menit ya. Di lingkar di dada ini kita bisa mengukur ya satu antropometri lagi, yaitu apa? Lingkar dada ya. Lingkar dada kita mengukurnya ya di antara kedua puting susu patokannya ya. Cari kursi di ini aja, di ruangan lain yang kursi bakso itu loh, kan banyak. Itu cari kursi. Kursi bakso itu yang bulat-bulat itu loh, kayak itu loh namanya kursi bakso. Cari apa? Ibu izin bertanya. Kalau misal tadi kan yang waktu auskultasi dada itu pakaian dari bayinya dibuka atau tidak? Bukan. Jadi itu kalau waktu pemeriksaan yang dibuka waktunya harus lebih cepat dari biasanya. Tidak ada, biasanya di komunitas juga itu. Ini ya, lingkar dada di antara kedua puting susu didapatkan 33 ya. Lingkar dada normalnya berapa? 30 sampai 33 ya. Dia 1 sampai 2 cm lebih kecil dari lingkar kepala. Ya, karena memang kalau pada bayi baru lahir, lingkar kepala sama lingkar dada lebih besar lingkar kepala ya. Oke, itu untuk dada. Sekarang kita turun ke perutnya. Di perut ini, di abdomen ya. Tadi kembang kepisnya sudah kita lihat. Sekarang kita lihat ada asites atau tidak. Apa itu asites? Pembesaran pada perut ya, bisa sampai mengembung ya, besar ya. Nah, kemudian ada apa lagi kalau pada bayi baru lahir itu di perutnya? Plasenta. Kok plasenta sih? Plasentanya itu sudah Salah, tali pusat. pulang keluarganya sana. Salah. Ibu. Apa? Tali pusat ya. Kita lihat tali pusatnya di sini. 1, tali pusatnya masih basah ya. Kemudian kita lihat kulit di sekitar tali pusatnya, ada kemerahan apa tidak, ada bengkak apa tidak. Kemudian tali pusatnya itu kita lihat juga ada cairan yang keluar apa tidak, karena dia kan masih pakai klem, harusnya tidak ada cairan yang keluar ya. Lalu kalau misalnya ada cairan yang keluar, kita lihat warnanya apa, bau apa tidak ya. Biasanya pada suku-suku tertentu itu ada. Kalau bayi sudah di rumah, dia dikasih apa, kayak daun-daunan, kemudian rempah-rempah gitu. Nah, supaya apa? Biar wangi, biar tidak bau. Padahal itu bisa memicu infeksi. Ya. Ada yang Madura di sini? Karin. Ya, ada yang seperti itu juga. Makanya kalau ketika bayi gitu itu pulang, kita wanti-wanti. Kadang bukan ayah ibunya tapi mbahnya, gitu ya. Ayah ibunya masih santai, mbahnya itu sudah bawa sufor, sudah bawa
ramuan-ramuan ya. Nah itu tali pusat, kemudian kita ukur di lingkar perutnya. Di mana lingkar perutnya? Yaitu di tepat di umbilikus ya. Lingkar perutnya dapatkan 34 di sini ya. Nah setelah lingkar perut kita dengarkan apa kalau di perut itu auskultasi Usus. selanjutnya ya, usus. Oke, dari perut kita ke ekstremitas ya, kita lihat ekstremitas atas dulu kemudian bawah. Nah atas ini kesimetrisan kedua ekstremitas atasnya kanan kiri, ada sindaktili apa tidak jari-jarinya, ada polidaktili tidak, lengkap apa tidak. Sindaktili itu apa? Jari-jarinya tidak terpisah, jadi ada selaputnya ya. Itu karena proses saat organogenesis tidak sempurna di trimester 1 ya. Atau polidaktili, kalau polidaktili jumlah jari-jari lebih dari 10 ya. Tuh. Oke, jari-jari lengkap, tidak ada polidaktili, tidak ada sindaktili. Nah, kita bisa dapatkan satu refleks lagi di tangan. Apa itu? Refleks menggenggam ya. Jadi kita letakkan tangan di telapak tangan bayi. Kalau refleks penggenggamnya bagus, dia akan menggenggam ya. Di kaki juga, di kaki ini kita melihat kesimetrisannya kanan kiri, kemudian kita lihat jari-jarinya juga ya, lengkap apa tidak, polidaktili, sindaktili apa tidak ya. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan refleks Babinski ya, di mana namanya ini Telapak kaki ya. Nah, bagaimana kalau refleks Babinski itu ya, kita goreskan telapak kakinya si bayi dari tumit ya, pinggir ya, lateral, kemudian ke tengah. Normalnya kalau positif dia bagaimana respon ininya kakinya bayi, dia akan ke atas ya, ekstensi itu kalau positif. Tuh ya, memang refleks ini tidak selamanya ya, nanti dia akan perlahan-lahan akan menghilang seiring bertambahnya usia. Itu yang kaki. Kemudian setelah kaki kita ke punggung ya. Di punggung ini kita lihat ya, bagaimana punggungnya ada spina bifida apa tidak, ada kelainan-kelainan, ada hemangioma apa tidak ya, tanda lahir apa tidak di pantatnya. Lalu kita lihat genitalia dan anusnya ya. Genitalia ini pertama jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kita lihat posisi uretranya tepat di gland penis apa tidak, atau mungkin di bawahnya gland penis ya. Lalu apakah skrotumnya sudah tampak sempurna atau ada tanda-tanda herninya ya. Kalau perempuan kita lihat labia mayora minoranya, apakah mayoranya sudah menutup minora atau belum ya. Kadang kan ada yang mayoranya itu kalau pada bayi prematur mayoranya belum menutup sempurna ya, jadi kelihatan kecil, terus dalamnya minoranya itu lebih menonjol ya. Lalu kalau pada perempuan ada cairan yang keluar tidak dari genitalianya ya, warnanya. Nah dari genitalianya kita lihat ke anus ya, bayi sudah mengeluarkan mekonium atau belum ya. Kemudian kepatenan dari anus ya, ada atresia ani atau tidak. Atresia ani itu dia tidak mempunyai anus, lubang ya, jadi buntu. Kadang kalau terlewat itu sudah lebih dari 3x24 jam kok bayi belum mengeluarkan mekonium. Kemudian dari asinya itu lancar bagus kok dia tidak BAB ya, itu perlu dilihat kepatenannya. Karena bayi itu di 3x24 jam pertama dia sudah mengeluarkan mekonium ya. Ada yang 1x24 jam pertama ya. Nah itu pemeriksaan fisik. Kemudian ada lagi itu pemeriksaan refleks kejut ya, refleks Moro ya. Nah di sini kita berikan suatu rangsangan. Nah nanti kalau bayi yang kaget, dia bagaimana reaksinya? Tangannya dia angkat, kemudian dia menangis ya. Itu kalau refleksnya bagus.
Nah itu untuk pemeriksaan fisik sama refleks. Untuk tinggi badan, berat badannya bagaimana? Kalau berat badan saya rasa semua bisa ya, sekarang serba digital, tinggal dinaikkan di timbangan. Nah kalau bayi menggunakan pampers bagaimana? Dilihat. Kalau pampersnya itu kering, baru ganti, dia tidak pipis, nggak apa-apa ditimbang. Tapi kalau dia pipis, pampersnya itu tebal, mempengaruhi berat, nah nanti bayinya ditimbang, kemudian nanti pampersnya ditimbang sendiri. Jadi pampersnya nanti mengurangi berat yang sudah ditimbang tadi. Karena kalau misalnya pisnya banyak, tebal, ya berpengaruh di berat badan. Ya, itu untuk tinggi badan, berat badan, panjang badannya tadi ada alatnya nggak ya? Nggak dapat alatnya untuk panjang badannya ya? Ada ibu. Ada. Untuk alatnya macam-macam. Nanti kalau di rumah sakit ada yang pakai ini, ada yang pakai dari kayu yang digeser-geser itu ya. Ini ada senti, kemudian ada inci ya, diperhatikan di sini. Jadi kalau pada bayi itu di ruangan biasanya pemeriksaan fisiknya itu di atas infant warmer ya, yang seperti bukan inkubator, yang seperti tempat ada meja tapi dia ada lampu, dan kasur bawahnya itu matrasnya dia dialirkan ke listrik, nanti bisa ada ini hangatnya ya, jadi dia nggak kedinginan. Nah ini kalau pengukuran bayi ya, ini nanti diluruskan, kita lihat panjangnya seberapa, pasnya senti ya, misalnya di sini diluruskan dia kenanya di 52 ya, tumitnya yang dilihat ya, bukan ujungnya, tumitnya, jadi dia diluruskan begini tumitnya ya. Normalnya berapa panjang bayi? Panjang badannya 48 sampai 52 ya. Itu untuk pemeriksaan fisik, antropometri, refleks. Sekarang kita ke memandikan dulu ya. Kita ke memandikan sama perawatan tali pusar. Nah ya, jelas ya di sini ya. Mbak, saya minta yang kantongnya ada tali pusar. Kalian banyak kosongnya nggak kuliah? Banyak kosong nggak? Nggak. Yang banyak kosong paling KMB ya? Waduh. Kenapa? Enggak, soalnya kan mau akreditasi kan gitu kan. Wow. Senang. Yang itu nggak ada tali pusatnya Mbak? Ada. Oh yang itu aja, tapi enak itu. Ini kemarin tali pusat buatan. Ini kan sudah dengan frame. Alat-alatnya, baknya taruh di atas itu. Sabun, minyak telon, handuk, baju bayi, kasanya. Baknya di situ dulu. Oke, ini ya wajannya 2. Ini nanti sebelum kita memandikan, kita siapkan tempatnya dulu ya. Biasanya kalau di rumah sakit ya, itu kan mandikan ini bisa di rumah juga, bisa pakai underpad.
belum dibuka. Belum dibuka. Kita siapkan ya bajunya dulu, bedongnya dulu. Ya baju ini nanti terakhir topi. Ini kalau di sana aja. Pokoknya nggak ada ya. Enggak ada ibu. Tapi dia Pokok kasa. Kusam. Oh ini kasa. Handuk, biasanya handuknya di tempat sendiri, tapi karena ini sempit jadi saya tunggu aja. Ya, kalau teman-teman di ruangan ya, bayi itu kan dirawat gabung di ibunya. Nanti diambil satu-satu bayinya, kemudian antri berjejer di ruang yang tepat untuk memandikan. Ya. Bu, permisi ya, adiknya mau saya jemput dulu, mau dimandiin dulu ya Bu ya. Nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan ke sini. Ya. Biasanya bayi itu mulai mandi kalau pagi jam 5 itu sudah diambil mandi. Kemudian kalau sore itu jam 3 ya. Jadi perawat-perawat bidan yang di ruang rawat gabung, ruang lipas itu yang dinas sore sama malam itu tugasnya memandikan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu nanti ngesip cuma 2 orang, 3 orang, bayinya 15, ya dihitung saja 1 orang memandikan. Ya. Kita buka dulu bedongnya, kemudian kita pakai handscoon ya, handscoon bersih, nanti pakai wastafel. Nah, kita bukai bajunya. Kemudian setelah dibuka, kita perhatikan tali pusatnya ya. Nah, tali pusat ini tidak ada obat atau betadin apa tidak ada ya, hanya kasa steril, kasa saja ya, kasa yang nempel. Nah, kasa ini kita lihat dia kering apa tidak. Biasanya kalau kering ini nempel ya, nggak bisa diambil. Kalau misalnya bisa diambil langsung dibuka pun. Kalau tidak bisa, kita biarkan, nanti bayinya saat mandi masuk bak itu kan kena air, dia akan basah, akan meluap ya. Nah, sebelum dimandikan ya, kita lihat dulu ya pampasnya, dia apa enggak. Karena bayi itu kadang kalau dia asinya lancar ya, dia BAB itu juga beberapa kali ya sehari. Kita bersihkan dulu, kemudian kita mulai memandikan ya. Di sini kita memandikan itu menggunakan 2 wastafel. Ya. Nah, minta tolong baknya. Kita menggunakan 2 wastafel. Kelihatan nggak ya? Jadi wastafel itu nanti yang satu untuk membilas, yang satu untuk menyabuni pertama. Ya. Jadi di wastafel ini ada 2 ujung ya, 2 ujung ini nanti kita basahi dulu. Kemudian kita bersihkan matanya dulu. Jadi area wajah ini tidak boleh kena sabun dulu ya. Kita usap pakai sisi jempol matanya, kemudian sisi kelingking matanya lagi. Ya, kalau sudah kita basahi lagi, kita lap wajahnya. Ya, kalau wajahnya sudah, kita langsung memandikan. Ya, bisa dilap dulu pakai air hangat ya, mulai dari kepala, badan ya, atau oh ya, sebelum kita mandikan jangan lupa cek airnya ya. Ada yang menggunakan termometer air, tapi kalau nggak ada kita biasanya kira-kira ya suam-suam kuku hangat ya. Nah, lalu kita ambil sabun, mana sabun? Kita ambil sabun ya, kita basahi. Nah, lalu kepalanya dulu ya. Nah, ini kepalanya dulu kita beri sampo. Kalau wajahnya tidak boleh, tapi kalau kepalanya boleh. Ya, kita bersihkan leher-lehernya, badannya ya, punggungnya, ekstremitas, kemudian kakinya, terakhir di genitalia sama anusnya. Ya, seperti
memandikan pasien itu loh, cuma ini kan bayi. Nah, tali pusatnya bagaimana? Kalau dia sudah kasarnya bisa dilepas, bersihkan cukup pinggir-pinggirnya, tali pusatnya tidak ada di sabun. Kalau misalnya dia masih terpasang kasar, ya udah biarin aja, kita sabun pinggirnya, ya. Kalau ini kesenggol terlepas apa tidak? Tidak. Ya, kalau misalnya tinggal sedikit, awil-awil mau lepas, apakah boleh ditarik? Tidak boleh. Karena nanti kalau ditarik dia bisa perdarahan. Jadi biarkan nanti dia lepas sendiri. Ya. Tuh. Kalau sudah disabun semua, ya, kita ganti waslap yang masih bersih. Ya, kemudian kita bilas. Jangan lupa saat kita memandikan, tangan kita menyangga dan memfiksasi. Terserah nyamannya bagaimana. Kalau saya gini, jadi leher, tangan menyangga leher sama punggungnya, kemudian ada yang memfiksasi di ketiak supaya tidak merusuk. Ya, karena licin ya. Kita menggunakan waslap, kita bersihkan dulu ya, kita lap dulu kepalanya, kemudian lehernya, punggung, perut, ya. Kalau dia masih ada kasanya ya, sambil kita basahi, kemudian kasanya kita lepas, ya. Nah, ya, pinggir-pinggirnya kita sabun, punggungnya, ya, tangan kita bilas ya, sorry kalau disabun. Nah, kalau mau membilas belakangnya, boleh bayinya diputer, ya, diputer, atau ya bayi ketika kita memfiksasi seperti ini, yang megang gantian, ya, pegang di sini, kita bilas punggungnya, gitu ya. Kalau sudah jangan lama-lama, ya, dingin nanti dia. Udah, kita taruh di handuk. Nah, bayi kalau di air tuh dia diem karena hangat, tapi kalau sudah keluar di andui dia mulai nangis karena dingin kan, keluar dari air hangat. Nah, langsung kita andui. Nah, kemudian kita rawat tali pusatnya, ya. Ya, tali pusatnya di sini kita keringkan kulit di sekitar tali pusatnya. Nah, sambil kita observasi tali pusatnya di sini, ada perdarahan tidak, ada tanda-tanda infeksi apa tidak, ya. Setelah itu kita tutup ya tali pusatnya dengan menggunakan kasa, ya. Kasa ini bagaimana? Kalau di di rumah nanti kita edukasikan ke ibunya, beli aja yang di toko-toko apotek itu banyak, ya, yang megang tidak harus steril. Nah, ini kita lipat ya segitiga seperti ini, tidak simetris tidak apa-apa, ya. Nah, biar kelihatan. Nah, kita taruh di bawahnya, kemudian kita tutup, ya. Caranya bagaimana? Ya ditutup saja. Yang penting serabut-serabutnya jangan sampai di luar, ya, biar tidak nempel-nempel dan bagus, ya. Nah, harusnya diikat di bawah, ya, kurang panjang. Kalau misalnya bayinya kena pup atau mungkin pipis, apakah boleh diganti sebelum mandi? Boleh. Nah, diikat di bawah kemudian dimasukkan. Udah seperti ini saja, ya. Lalu kalau sudah kita letakkan di baju yang sudah disiapkan, boleh menggunakan minyak telon ya. Boleh menggunakan minyak telon untuk menghangatkan, tapi jangan sampai terkena tali pusatnya. Bagian punggungnya, lalu kita tutup popoknya ya. Turunkan supaya tidak menutupi tali pusatnya. Oke, kalau sudah kita pakaikan baju. Bagaimana dengan gurita? Ya, kalau gurita itu sekarang tidak disarankan. Misalnya nanti tinggal sama orang tuanya ngeyel, nah daripada penuh perdebatan, boleh, tapi tidak terlalu kencang. Nah,
berarti kan bayi itu hangat. Oke, sarung tangan, sarung kaki ini tidak wajib ya untuk melindungi apa kalau kukunya panjang ya, supaya tidak melukai boleh diberikan sarung tangan, sarung kaki. Kalau pada bayi di ruang kamar bersalin dia bedongnya sampai di kepala ya, supaya hangat. Nah bayi ini ya dia boleh dimandikan ketika usia berapa hari? Apakah lahir langsung dimandikan? Tidak ya, minimal 6 jam ya, atau lebih dari 24 jam baru boleh dimandikan supaya tidak hipotermi. Kalau saya dulu anak saya selama tali pusatnya belum lepas nggak saya mandikan. Kan bayi nggak kotor, sampai 7 hari itu baru mandi dia, saya lap-lap saja ya. Oke, kalau sudah diberikan topi. Apakah dibedai itu wajib ya? Tidak wajib ya sebenarnya, takutnya kalau bedaknya terlalu banyak malah masuk di pernafasannya ya. Kalau orang-orang tua itu kan kalau belum seperti donat bubur nggak puas gitu kan ya. Ini sudah selesai memandikan dari perawatan tali pusat. Sekarang kita ke Kemasan Sasha. Injeksi vitamin K, hepatitis B0 sama salut mata. Salut mata di atas. Setelah injeksi. Banyak ya. Kenapa saya dapatnya prestasi banyak ya? Enjoy di situ. Ibu izin bertanya sebentar. Habis itu nanti kenapa? Izin bertanya. Tadi kan ibu menyebutkan memotong kuku. Memotong kuku. Iya. Kalau kukunya panjang, Oke, itu maksudnya dari kapan kukunya baru boleh dipotong ya? dari lahir enggak apa-apa. Selama bisa loh ya. Kadang kan ada orang tua yang waduh takut, kemudian kan terlalu kecil ya, takutnya kan melukai. Kalau misalnya dari lahir dia sudah boleh dipotong kukunya. Yang penting ya aman itu tadi. Memang yakin dari penglihatannya bagus, memastikan tidak sampai kena di jaringan sekitarnya. Kalau bayi yang sudah postdate itu yang sudah postdate, bayi yang sudah matur itu kadang lahir itu kukunya sudah panjang-panjang dia ya. Lahir panjang belum lama di luar itu sudah harus dipotong ya. Kadang kan ada orang tua yang takut sampai kontrol pun nggak dipotong, ya apa kita bantu kita potong kukunya. Tapi kalau di ruangan nggak sempet mbak potong kuku bayi itu ya. Sekarang kita ke